Jadi sebentar. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk pemimpin doa, saya persilakan. Di sini saya akan memimpin doa untuk teman-teman. Untuk berdoa kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Ya, kalian sebelumnya sudah tahu ya, di sini akan melakukan apa? Kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok ini adalah pemberian bantuan seorang guru BK kepada individu-individu dengan menggunakan dinamika kelompok, ya. Nah, tapi sebelum kita melakukan kegiatan, Bapak ingin kenalan dulu pada kalian masing-masing ya. Terutama Bapak Wali, nama Bapak Sirawan, Bapak Guru BK dari Universitas Muhammadiyah Metro. Nama saya Sita. Nama saya Dimas. Nama saya Reza. Nama saya Piana. Baik, jadi kita saling kenal ya, Dan ya, udah paham ya. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, Bapak ingin sampaikan. Jadi dalam kita melakukan bimbingan kelompok ini, itu ada beberapa asas ya. Pertama yang harus kita pegang itu asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan itu tidak boleh diumbar ke kelompok di luar ya. Misalkan kita sudah melaksanakan bimbingan kelompok ini, kemudian kita istirahat nih keluar. Nah, jadi permasalahan yang ada di sini ataupun yang kita bahas di sini itu saling dijaga. Misalkan temannya berargumen atau berpendapat, itu ada yang salah ataupun ada hal yang lucu menurut kalian, tolong dijaga kerahasiaan ini ya, jangan saling membuli. Nah, baik, sebelum kita ke inti, Bapak ada game ya, kita game dulu biar fresh ya. Nah, siap? Siap. Dengerin ya, rulesnya gini, peraturannya kayak gini. Apa yang Bapak ucapkan kalian ikuti ya, rulesnya kayak gitu. Sudah paham? Baik. Yang pertama, dengerin. Ayam, 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 kambing, 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 sapi, sapi, sapi. Berapa sapi? 3. Ayam, ayam, kambing, kambing, kambing. Berapa kambing? Kambing, kambing, kambing. Baru beberapa. Aku berpikiran. Ya, jadi kan tadi gamenya seperti itu ya. Jadi apa yang Bapak ucapkan itu kan konsen, itu kan berarti kan konsentrasi, rule-nya kan seperti itu. Oh ya, tadi Mbaknya belum ya? Gak apa-apa, Pak. Udah tadi. Udah. Ya, mewakili ya. Oh. Jadi terusnya itu tadi. Jadi konsentrasi apa yang Bapak ucapkan Anda ikuti. Ya mungkin nanti bisa lah digunakan buat bercandaan atau waktu kumpul dengan teman-teman kalian. Mungkin coba bermain game, Anda bisa gunakan itu. Ya, langsung saja kita ke inti ya. Jadi pembahasan etika dalam menggunakan sosial media. Ya, sudah tahu kan sosial media? Udah pernah menggunakan? Sudah. Nah, jadi dalam kita menggunakan sosial media, kita harus seperti apa, kemudian bagaimana gitu kan. Bapak ingin tanya, dari kalian orang itu berapa sih yang digunakan sosial media itu? Ada berapa jenis gitu? Mulai dari Bu, Mbak. Saya cuma satu, Pak. Apa? Facebook aja. Facebook. Iya. Tidak menggunakan lainnya. Tidak. Mas, Cuma 2. apa? WA sama game. WA, Sama game. main game. Game apa? Game online kayak misal Mobile Legend. Oh, itu bisa ini ya,
kayak chatting Ya, gitu ya. jadi cari kenalan temen jauh. Oh iya. Ini apa istilahnya kayak kayak apa ya? Nge-DM kayak gitu ya. Oh. Masnya Saya WhatsApp, Telegram sama Facebook. WhatsApp, Telegram, Facebook, oh, banyak juga ya. Banyak. Ya Mbak, banyak ada berapa? Ada 5 ya. 5 pun. Ini lebih banyak ini. Apa aja? WA, Instagram, Facebook, Twitter, Shopee. Shopee. Ya. Wah, banyak juga. Belanja ya. Jadi memang rata-rata dari kalian semua ya, semua itu menggunakan sosial media ya sudah. Jadi sudah familiar istilahnya. Jadi dari sekian sosial media mungkin ada yang sudah memakainya, ada yang belum ya. Ya. Kayak Mbak tadi kan Facebook, gitu Ya. kan, Instagram, enggak ya Instagram ya? Enggak. Ya itu. Nah, kan ini etika dalam menggunakan sosial media, ya kan? Jadi bagaimana cara kita menggunakan sosial media yang baik dan benar, gitu kan? Nah, dari percakapan Bapak tadi, apa yang Bapak katakan, menurut Mbak, ya, itu sekarang sosial media tuh bagaimana dampak negatifnya gitu. Dampak negatifnya dulu karena ini kan topik yang sedang hangat gitu kan tentang pengguna sosial media terutama di kalangan kaum muda gitu kan. Kalau menurut saya sih untuk sosial media di era yang sekarang ini banyak ini ya, terutama untuk yang dampak negatif, banyak sekali bullying dan kata-kata yang kurang pantas sekiranya di media sosial tersebut seperti itu. Saya izin menambahkan, Pak. Oh ya ini Oh. tolong tambahkan yang negatifnya dulu ya, dampak negatif. Kalau menurut saya salah satu dampak negatif, apalagi bagi kaum remaja ya Pak, itu remaja itu menjadi mementingkan dirinya sendiri Pak. Saya gitu. Terus menurut saya adanya kejahatan-kejahatan kayak cyberbullying tadi dan yang lain sebagainya. Mungkin ada lagi Mas? Menurut saya untuk sekarang banyak digunakan untuk menyebar berita hoax. Berita hoax ya. Benar. Jadi penyebarannya lebih cepat gitulah ya kalau di media sosial ya karena banyak penggunanya. Nah, Mbak ada yang Kan tambahkan? menurut aku video-video yang ada di sosial media itu kurang pantas untuk dipertontonkan buat anak yang di bawah umur. Nah, mungkin banyak banget ya dari sisi negatifnya gitu kan. Ya contohnya tadi penyebaran hoax, kemudian bully kayak gitu kan, kemudian penyebaran video-video yang mungkin kurang pas gitu ya. Nah, dari sekian banyak, menurut kalian itu dampak positifnya apa? Kan mungkin kalau kita bilang dampak negatifnya aja kurang fair lah istilahnya ya. Kita kan harus terbuka gitu kan. Jadi kita harus tahu dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, untuk dampak positif itu sendiri menurut kalian apa sih gitu? Apa saja gitu? Ya, dimulai dari Mbak. Kalau dari saya sendiri banyak sekali ya, terutama di era yang seperti ini untuk kita komunikasi lebih mudah, misalkan antara keluarga, antara teman-teman seperti itu. Kalau dulu mungkin menggunakan surat, tentu kan dengan proses yang sangat lama. Kalau sekarang kita di rumah dengan kondisi yang nggak ngapa-ngapain, kita bisa komunikasi dengan teman-teman dan keluarga. Jadi mudahkan komunikasi. Udah komunikasi ya, silaturahmi yang terputus bisa terhubung kembali. Ya. Salah satunya mungkin itu. Kalau menurut saya salah satunya sih bisa untuk media bisnis sih Pak. Bisnis. Kayak buat berjualan online, kayak baju-baju itu. Jadi kegiatan positifnya kita bisa mendulang ekonomi ya, duit ya di situ ya, dengan bisnis online nah istilahnya. Itu selanjutnya Mas. Kalau menurut saya ingin menambahkan dari teman-teman tadi, ya selain untuk bisnis lalu memudahkan komunikasi, ya salah satunya yang memudahkan komunikasi waktu saat kita pandemi saat ini kan, nah kita belajar di WhatsApp bisa, di Facebook bisa, di YouTube bisa, gitu. Jadi
itulah menurut saya salah satu dampak positif dari media sosial. Ada lagi? Sudah ada. Kalau sekarang kan masih daring ya, sekolahnya masih belum tatap muka. Kalau menurut aku bisa buat berdiskusi antara guru dan murid-muridnya. Karena kalau dilihat dari sekarang ini belum bisa tatap muka, maka guru tadi itu kan akan mengirim tugas-tugas dari grup. Ada lagi? Sudah. Ya, jadi dampak positifnya banyak ya. Bahkan menurut saya memang lebih banyak dampak positifnya ya. Ketika kita menggunakan hal itu dengan positif, maka dampak yang kita dapatkan positif juga gitu kan. Ya tadi kayak memang lagi pandemi seperti ini ya, pandemi seperti ini kayak sekolahan semua itu menggunakan media sosial ya, media online seperti Zoom dan lain-lainnya gitu kan. Untuk pengiriman tugas itu pun terkadang membuat grup WA gitu kan, membuat grup WA untuk menyebarkan entah itu materi, soal ataupun lainnya gitu kan, info-info yang berkaitan tentang sekolah seperti itu. Kemudian dari segi lain, dari segi bisnis ya, jadi Mas ya, dari segi bisnis bahkan ada yang buat jualan gitu kan, start. Nah, itu yang anak-anak muda startup ya, startup. Nah mungkin itu jadi hal yang positif gitu kan. Mungkin di sini ada yang ini apa menggunakan sosial media untuk berjualan, ada? Oh enggak. Jadi berjualannya menggunakan sosial media apa? Shopee sama Facebook. Oh, Shopee dengan Facebook. Ya. Jadi bagaimana itu sistemnya? Atau Mbak beli ke Shopee terus dijual di Facebook atau sebaliknya? Dari ngambil dulu dari Shopee baru kita posting di Facebook. Ya itu tadi ya, dari salah satu teman kita itu dari apa ya, menggunakan platform Shopee untuk mencari barang, kemudian mereka menjualnya di Facebook ataupun di media sosial lainnya. Berarti kan apa ya, di situ adanya hal yang positif gitu kan. Selain kita menggunakannya itu untuk belajar, kita juga menggunakannya untuk mencari profit gitu ya, mencari uang tambahan. Nah itu tadi kan sisi positif dan negatif sudah ya. Kemudian termasuk ke manfaat gitu kan, manfaatnya juga sudah masuk ya tadi ya, beberapa manfaat dari penggunaan sosial media. Nah sekarang Bapak ingin bertanya sama kalian, untuk kegiatan pagi hari ini itu ya yang kita lakukan tadi, mungkin apa sih yang dapat kita ambil dari kegiatan pagi hari ini gitu kan, manfaatnya ataupun hal-hal yang mungkin membuat Anda itu wah ini ya ternyata gitu kan, ada hal yang seperti ini dari sisi negatif ataupun positifnya gitu. Gimana? Nah, saya coba ya Pak ya. Kalau dilihat ya, kita lihat dari diskusi kita ini kan kita ada beberapa dari manfaat ataupun manfaat yang positif ataupun ada hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, menurut saya dari kesimpulan kita tadi, yang pertama media sosial itu bisa digunakan untuk sarana komunikasi, kemudian bisa untuk berbisnis, kemudian belajar, bisa juga untuk sarana yang lainnya seperti itu. Nah untuk dari contoh, tapi dari keuntungan itu semua tadi ada juga hal-hal negatif yang perlu dihindari mungkin seperti itu. Misalkan bullying di sosial media seperti itu. Kemudian juga tadi ada mbaknya juga tadi mengatakan jika mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan orang tua ya, lebih ke orang tua karena adanya video-video yang mungkin tidak seharusnya di sana seperti itu. Kemudian lagi tadi ada juga yang digunakan untuk menyebar berita yang tidak pas seperti itu. Mungkin seperti itu dulu Pak. Gitu ya, ya sangat bagus, beri aplaus ya.
Mungkin ada dari teman-teman yang ingin mengungkapkan lebih banyak lagi. Izin menambahkan Pak? Ya. Menurut saya sangat setuju dengan rekan saya, saudari Sinta. Menurut saya dari dampak positif penggunaan media sosial selain bisnis tadi, terus buat media pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada dari sisi negatifnya seperti kayak cyberbullying, kejahatan dan lain sebagainya. Ya, kita sebagai sebagai pengguna media sosial sendiri ya kita harus memiliki kebijakan dalam menggunakan media sosial tersebut. Seperti misalkan memiliki etikanya, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memanfaatkannya. Kalau kita memanfaatkannya dengan baik, ya tentu aja hasilnya akan baik, dan begitu sebaliknya. Gitu, Pak. Ya, beri aplaus. Nah, untuk Mas ingin menambahkan? Cukup. Sama ya. Jadi sudah dapat ini ya. Sudah dapat poin oleh ya. teman-teman. Mbak? Cukup ya. Nah, jadi terima kasih tadi sudah ini ya menyimpulkan ya dari pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya pada kalian, kesepakatan apa yang Anda buat setelah melakukan bimbingan kelompok ini? Jadi kedepannya kalian itu ingin seperti apa gitu setelah mendapatkan informasi yang kita lakukan pada pagi hari ini. Mungkin ada teman yang dimulai dari Mbak. Oh iya, kalau menurut saya sih dari diskusi kali ini ya Pak ya, kita boleh menggunakan media sosial sebagaimana mestinya. Maksudnya ketika kita digunakan dengan baik maka hasilnya akan baik. Jadi harus itu tadi seperti yang Masnya sampaikan tadi, harus tetap menggunakan etika, harus bijak menggunakan media sosial tersebut, seperti itu Pak. Jadi kesepakatannya dalam penggunaan sosial media memang harus menaati etika-etika yang berlaku ya, peraturan-peraturan yang berlaku gitu ya. Mungkin Mas. Jadi apa yang Anda ingin sampaikan gitu kan? Kesepakatan apa dalam penggunaan sosial? Anda harus seperti apa gitu? Seperti yang sudah dijelaskan Mbak Mas tadi, kita harus lebih baik menggunakan media sosial. Jika kita menggunakannya dengan bijak, kita bisa menerima banyak hal seperti mendapat informasi yang banyak, bisa menghasilkan uang, bisa mendapat teman yang lebih banyak lagi. Jadi tidak hanya dengan media sosial kita hanya melakukan hal-hal yang tidak baik seperti bullying tadi itu Pak. Jadi lebih memanfaatkan lagi lah untuk depannya. Lebih ke hal-hal yang positif ya yang kita gunakan dalam kegiatan media sosial gitu ya. Ya, Saya mau menambahkan. Menurut saya kan media sosial ini kan emang dari perkembangan globalisasi ya Pak ya. Jadi mau nggak mau kita harus menerima, bagaimanapun juga kita harus menerima media sosial ini. Tapi bagaimana cara kita untuk menerima itu? Ya kita harus mengikuti ya seperti Masnya tadi Bapak juga jelaskan. Kalau kita harus mengikuti tata peraturan, misalnya jangan cyberbullying, jangan mengeluarkan kata-kata, mengetik kata-kata yang tidak baik kepada orang lain gitu misalkan. Ya jadi menurut saya ya kesepakatannya kita harus bijak-bijak lah menggunakan media sosial, karena nggak cuma kita sendiri gitu Pak yang menggunakan media sosial, ada orang lain juga gitu. Wah. Ya. Lanjut Pak. Aduh, menurut aku sih harus bijaksana. Kita tuh nggak boleh terhanyut dalam berita-berita yang belum tentu itu adalah faktanya. Kita harus bisa memilih antara yang baik sama yang buruk. Jadi kita tidak termakan isu-isu atau berita yang tidak benar gitu ya, yang tidak jelas keakuratannya gitu. Baik, beri aplaus buat kita semua. Baik, sebelumnya terima kasih ya pada kalian yang telah melakukan kegiatan ini dengan baik. Bapak sangat apresiasi itu. Jadi gimana kesan dan pesannya untuk kegiatan pada pagi hari ini? Kesannya seperti apa? Mungkin ada pesan gitu kan buat kegiatan-kegiatan kita selanjutnya atau bagaimana gitu. Nah kita putar ya, dari tadi kan dari mbaknya terus. Nah kita sekarang sebelah. Jadi ya silakan Mbak.
Gimana Pak? Kesan dan pesannya. Wah, mbaknya nggak konsen. Apa kita game lagi deh. Mungkin nunggu pesanan Oh, belanja. bisa jadi nih. Ya, Kesan pesannya ya? Ah. Apa ya? kesannya seperti apa pada kegiatan pagi hari ini? Mungkin ada kesan yang menurut Mbak itu kena banget gitu kan di hati. Wah, ternyata kegiatan pagi hari ini seperti apa gitu misalnya. Ya apa namanya ya, kesannya aku lebih kayak membatasi diri aku kan ke media sosial, kalau berita terhanyut dan berita-berita yang apa belum tahu fakta dan terlalu akurat itu kan belum tahu, jadi harus lebih mencerna lagi beritanya. Jadi dengan kegiatan pagi hari ini Mbak bisa apa ya, mendapatkan sebuah ilmu baru gitu ya, nah ya, dalam menggunakan media harus seperti apa gitu kan, dengan menggunakan etika yang berlaku. Ya, Saya mau menyampaikan pesannya dulu ya Pak. Ya. Jadi kesan saya selama diskusi ini itu salah satunya saya itu mendapatkan sebuah ilmu terkait media sosial ini, terkait bagaimana saya menggunakannya, terus apa dampak baik atau buruknya, terus apa itu media sosial sendiri itu apa gitu. Oh ya. Jadi ya saya memiliki kesan bahwa saya itu seharusnya tuh bisa kalau apa namanya dapat menggunakan sosial media itu lebih baik lagi. Dan untuk pesan-pesannya untuk baik diri saya atau rekan-rekan juga, ya media sosial itu manfaatnya banyak, jadi selagi manfaatnya banyak, manfaatin aja yang baik-baik, yang buruk-buruknya nggak usah. Mungkin ada pesan buat Bapak atau yang lain? Pesan buat Bapak. Ah, Menurut saya pesan buat Bapak lebih apa ya, lebih mengembangkan materi yang ada. Kalau media sosial ini dikembangkan lagi bagaimana yang bisa disampaikan. berarti nanti kedepannya kita akan membahas hal yang baru dengan mungkin suasana yang baru gitu ya. Sensinya Mas. Untuk pesannya dulu ya Pak ya. Kalau pesan sih lebih sering diadakan diskusi seperti ini Pak, agar kita bisa mendapat lebih banyak informasi dan ditambah lagi anggotanya kalau bisa Pak. Oh baik. Jadi nanti adanya penambahan anggota gitu ya, biar istilahnya kita lebih bervariasi lagi gitu ya dalam menyampaikan pendapatnya. Ya. Oh iya. Ini kesannya belum. Kesannya, kalau kesannya untuk dari diri saya pribadi lebih bisa mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk Pak. Jadi tidak seperti Mbak dan Mas yang jelaskan tadi, tidak hanya menerima informasi secara mentah gitu Pak. Kita cerna dulu biar tahu yang kebenaran seperti apa kita sendiri dan orang lain. Ya. Nah, jadi mungkin kedepannya berarti kita akan menambahkan lagi ya, menambahkan apa peserta lagi supaya asik gitulah ya, biar bervariasi. Kemudian tadi ini Mas ya, apa namanya, dapat info yang baru gitu ya untuk diri Mas pribadi, terutama buat teman-teman juga gitu kan. Mungkin selanjutnya Mbak. Karena saya orang terakhir ya Pak ya, Ya. jadi mengambil dari teman-teman mungkin hampir mirip. Jadinya kalau untuk kesan pertama, senang ya untuk diskusi yang seperti ini, karena biasanya materi untuk ini kan seperti formal tapi tidak formal, hanya diskusi santai seperti itu. Jadi mungkin ditambah lagi untuk pengetahuan yang lain, tidak hanya tentang sosial media ini, seperti Mas tadi yang sampaikan, jadi tidak hanya tentang sosial media, mungkin hal-hal yang lain seperti itu. Untuk pesannya mungkin bisa diadakan tidak hanya di ruang kelas seperti ini, mungkin bisa seperti di luar ruangan yang lebih asik, lebih santai gitu ya. Jadi kedepannya mungkin selain kita menambahkan peserta, kemudian kita mungkin coba ya, membuat tema yang lebih dalam. Oh ya, kita akan memilih tema yang berbeda, pertama yang hal-hal yang terkini gitu ya. Nah kemudian nanti kita akan melakukan di luar ruangan gitu, outdoor gitu, biar kalian fresh gitu kan, santai santai Sambil makan. Nah, Biar menambah kenyamanan gitu.
Ya asal tetap kondusif ya, tetap kondusif, kemudian konsentrasi dalam bimbingan juga kita harus dapat menerimanya gitu kan, informasi-informasi yang kita dapat harus kita cerna gitu kan. Baik, mungkin itu saja ya. Maaf Pak, Ya. saya mungkin bisa mau menambahkan. Oh, mau menambahkan lagi ya, silakan. Maaf Mas. Ya, nggak apa-apa. Jadi tadi tentang masalah kita belajar di luar ruangan mungkin menyesuaikan dengan tema apa yang akan kita diskusikan, karena tadi betul kata Bapak, saya berpikir ketika nanti tidak sesuai dengan temanya akan tidak kondusif ketika dilaksanakan di luar ruangan. Ya, seperti itu ya. Ya, berarti nanti kita cocokkan dengan temanya ya untuk kegiatan di outdoor. Kemudian jam dan hari sudah Bapak tentukan, kita sesuai jadwal ya seperti hari ini. Jadi nanti kegiatannya akan dilaksanakan di luar ruangan. Untuk jam dan harinya sudah tahu kan ya hari ini ya sesuai jadwal ya. Baik, mungkin itu saja. Ya, baik, mungkin itu saja. Kalau misalkan Bapak ada salah-salah kata ataupun Bapak dalam penyampaiannya kurang pas atau bagaimana, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya pada kalian. Jadi Bapak ikuti, dan sebelum Bapak tutup silakan Mas untuk memimpin doa ya. Baik, terima kasih Pak sudah memberikan ilmu kepada kami. Untuk rekan-rekan, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih pada anak-anakku. Nah, setelah ini mungkin kalian bisa masuk lagi ke kelas ya, kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Baik, kalau begitu Bapak akhiri. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi mau bikin lagi game ini sosial